Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu nggak sampai situ. Itu nggak sampai situ. Tujuan saudara dan saya jadi domba supaya saudara dan saya dikorbankan. That sacrifice. Itu dedikasi. Dedikasi kepada gembalanya. Kamu harus mau dikorbanin. Makanya nggak cuma sampai Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Blessing and blessing and blessing. Berkat dan berkat dan berkat. Tapi gini, kalau kamu mau dikorbankan, Tuhan ntar dulu. Kalau kita mau disembelih, Tuhan ntar dulu. Sakit. Bener gak? Tapi kalau ngomongin berkat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, paling depan maju saudara. Paling depan. Tapi kalau ngomong gini, nah sekarang kamu kan sudah jadi domba. Berarti identitasmu adalah identitas yang dikorbankan. Ingat Ishak? Waktu Abraham mau gini, ada domba yang tanduknya tersangkut. That's nilai korban. Makanya orang percaya itu cuman gini saudara, yang mereka tahu cuman gini, wih, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Oh iya domba. Ingat gak kisah satu domba yang hilang, yang Yesus meninggalkan 99? Pengertiannya saudara, pengertiannya gini, wih hilang nih. Oh Tuhan pasti, aku pasti dicari. Oke, kamu dicari bukan untuk enak-enak. Kamu yang 99 ini harus dikorbankan. Kamu juga jangan kabur. Kamu juga harus dikorbanin. Makanya gini, makanya gini, satu domba pun itu nggak boleh kabur. Nggak boleh hilang. Karena gini, dia juga harus mengecap apa arti namanya korban sembelihan. Amin. So gini saudara. Ingat anak bungsu yang hilang? Anak bungsu yang hilang? Ingat loh, anak bungsu yang hilang ketika dia kembali dan dilihatnya dari jauh, bapaknya langsung apa? Mengenakan cincin, jubah, dan sepatu, kasut. Itu bukan hanya sampai situ. Karena gini, supaya dia juga menggenapi visi misi bapaknya. Sama seperti domba yang hilang, kamu dicari bukan untuk enak-enak, tapi kamu juga harus dikorbanin sama. Domba-dombaku mengenal suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Kalau Abraham mau menyembelih Ishak, Tuhan juga bisa menyembelih saudara. Sama. Domba itu juga harus disembelih. Apa yang disembelih? Ya hidup lama kita, saudara. Sudah nggak boleh lagi. Amin. Makanya gini saudara, korban, dedikasi itu harus ada nilai sacrifice. Makanya di dalam Hanukkah, kalau saya bilang gini, Tuhan, di dalam Hanukkah engkau berbicara tentang domba. Why? Oh iya. Ternyata gini, domba itu bukan hanya sampai disediakan rumput di padang rumput. Tapi dia harus mengecap, dia harus rela menjadi korban bakaran, korban sembelihan. Sama, Yesus kan, ingat loh, aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa saudara? Artinya apa? Gini saudara. Kalau betapa besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan, itu bukan mengaruniakan, itu mendedikasikan, memberikan anaknya. Sama dengan Tuhan, betapa besar kasihku, domba-dombaku juga aku serahin. Sama, artinya itu sama, sacrifice, korban. Makanya kalau kita, iman kekristenan kita cuman sampai kepada domba yang makan di rumput, padang rumput, belum. Karena gini, domba-dombanya Tuhan harus mengikuti apa perintah Tuhan. Amin. Oh, ini saudara. Mari kita baca sama-sama dengan kuat. 1, 2, 3. Gereja Tuhan harus mengerti. Yesus datang bukan hanya sebagai hadiah, tetapi juga sebagai korban dan kebenaran. Jadi seharusnya kebenaran itu membawa kepada sukacita pertobatan, bukan sukacita. Oh. Apa itu Natal, saudara? Apa itu Natal? Bukan hanya kabar gembira. Bukan hanya kabar gembira. Tapi kabar pengorbanan.
Makanya Yesaya mencatat gini, anak dilahirkan dan putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya. Ingat loh, ketika anak, lambang pemerintahan belum dikasih. Tapi ketika Alkitab mencatat putra diberikan, baru lambang pemerintahan. Kenapa ngomong putra? Putra adalah seorang anak yang sudah dewasa, yang mengerti kehendak bapaknya, yang bisa mengeksekusi kehendak bapaknya. Makanya the Christmas itu bukan hanya Yesus yang hanya jadi bayi, no. Di dalam diri bayi itu ada destiny ilahi yang harus dia sampai. Makanya kalau kita cuma joy, tapi kita nggak ngerti esensi Natal, kamu sedang menyembah agama, bukan Tuhan. Halo? Amin. Kamu sedang menyembah agama Kristen berabad-abad, bertahun-tahun. Ingat loh saudara, bukan kegiatan ibadahnya, bukan, no. Sampai sini paham ya saudara ya? Paham ya? Bukan soal ibadahnya, no. Tapi soal ini loh saudara, pengertian tujuan Yesus lahir itu mempertobatkan. Kalau saudara baca di dalam Injil, khotbah Yesus pertama keluar dari mulutnya ialah gini, bertobatlah, sebab kerajaan. Itu khotbah pertama kali. Bahkan keluar dari mulut Yohanes Pembaptis, betul? Khotbah pertama itu gini, bertobatlah. Bukan gini, bukan disayang-sayang, no. Bukan bukan dimanja-manja. Tapi gini, Natal itu harusnya mempertobatkan. Kalau hidup saudara dan saya, Natal masih sama, ada yang salah loh. Bener ada yang salah. Berarti selama bertahun-tahun kita nggak mengerti Natal. Kita cuma mengerti Natal adalah kegembiraan dunia. Sejatinya Natal adalah yang mempertobatkan. Esensi ibadah Natal itu bukan hanya sekedar sampai titiknya perayaan. Makanya gini saudara, kalau cuman perayaan saudara, gawat saudara, gawat. Makanya ada ayat bilang gini, jika ia datang ke bumi, apakah ia mendapati iman di bumi? Jika ia datang kembali, apakah ia mendapati iman di bumi? Bukan apakah ia mendapati perayaan di bumi. No. The Christmas is journey. Journey of apa? Sacrifice, perjalanan. Makanya gini saudara, ini pesan Natal yang mungkin gak umum ya buat kita semua ya. Cuman gini, saya percaya gini saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengerti ini saudara, hidup saudara akan diubahkan. Hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Karena gini, ingat loh saudara, gereja Tuhan, saudara dan saya, itu harus mengerti. Kalau saudara dan saya cuma menghadiri perayaan, terus saudara pulang dengan cuma membawa kado dan happy, terus hidup saudara nggak berubah, oh my God. Berarti ada pertanyaan besar, betul nggak? Betul? Sedangkan Yesus lahir punya destiny untuk menyelamatkan saudara dan saya. Punya tujuan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia lahir bukan untuk di zona nyaman. Dia dari bayi itu sudah ada tujuan Tuhan. Makanya khotbah pertama apa? Bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah datang, sudah dekat. Nah ini, yuk 1, 2, 3. Jika kelahiran Yesus tidak menjadikan perubahan atas hidup kita, maka sebenarnya kita bukan menyambut dan merayakan Dia, tapi menyambut dan merayakan.